Saudaraku yang Allah rahmati, puja dan puji syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah bagi Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga untuk keluarganya, para sahabatnya, tabiin, tabiut tabiin sampai kepada kita semua selaku umatnya. Saudaraku yang Allah rahmati, perjalanan dakwah Nabi Muhammad dalam menyebarkan agama Islam penuh dengan perjuangan dan pengorbanan baik materi maupun imateri. Di tahun ke-10 kenabian, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami tahun yang begitu berat. Di saat dakwah Islam sedang berkembang, beliau harus ditinggalkan wafat oleh dua orang yang memiliki peran penting bagi dakwah Islam pada saat itu. Orang yang selama ini menjadi pelindung, penyemangat dan senantiasa membesarkan hatinya dikala Nabi terluka. Justru Allah berkehendak lain, Allah menjemput kedua orang yang Nabi cintai. Yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid. Ia adalah istri tercinta Nabi Muhammad. Khadijah radhiyallahu anha, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hisham, adalah menteri kebenaran untuk Islam. Pada saat Rasulullah menghadapi masalah-masalah berat, beliaulah yang selalu menghibur dan membesarkan hatinya. Khadijah binti Khuwailid adalah sosok yang sangat penting dalam sejarah Islam. Sebagai istri pertama Nabi Muhammad, Khadijah memainkan peran yang sangat besar dalam mendukung dan membela Islam, baik secara materi maupun spiritual. Khadijah adalah seorang pengusaha sukses dan kaya raya. Ketika Nabi Muhammad menerima wahyu pertama, Khadijah memberikan dukungan penuh dengan menggunakan kekayaannya untuk mendukung dakwah Nabi. Dia menyediakan segala kebutuhan yang diperlukan untuk menyebarkan ajaran Islam, termasuk membiayai kegiatan dakwah dan membantu para pengikut awal Islam, yang seringkali menghadapi penindasan dan kesulitan ekonomi. Selain itu, Khadijah juga merupakan orang pertama yang memeluk Islam, dan mempercayai kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa ragu sedikitpun. Kepercayaannya yang kuat yang diberikan Khadijah ini menyuntikkan kekuatan moral yang besar bagi Nabi Muhammad dalam mengemban amanah sebagai utusan Allah. Terutama pada masa-masa awal ketika banyak orang menolak dan menentang ajaran Islam. Keberanian dan keteguhan hati Khadijah menjadi sumber inspirasi bagi banyak pengikut awal Islam pada saat itu. Dan sebagai seorang istri, Khadijah juga memainkan peran penting dalam menjaga keharmonisan dan stabilitas keluarga Nabi Muhammad. Dia adalah ibu dari 6 anak Nabi, termasuk Fatimah, yang kemudian menjadi salah satu wanita paling dihormati dalam Islam. Khadijah selalu mendukung Nabi Muhammad dalam setiap langkahnya, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam misi kenabiannya. Khadijah juga dikenal dengan berbagai gelar kehormatan, seperti Ummul Mukminin atau ibunya orang-orang beriman, dan At-Thahirah, wanita suci. Warisannya sebagai pendukung utama Islam dan sebagai istri yang setia dan penuh kasih terus dikenang dan dihormati oleh umat Islam hingga hari ini. Khadijah binti Khuwailid adalah contoh teladan dari keberanian, keteguhan, dan pengabdian yang luar biasa dalam membela dan mendukung Islam. Orang kedua yang meninggalkan Nabi Muhammad di tahun ke-10 kenabiannya adalah Abu Thalib pamannya, yang dengan penuh kasih sayang menjaga dan merawatnya. Sebagaimana Khadijah istri Nabi, pamannya Abu Thalib begitu berjasa. Tidak hanya bagi Nabi secara pribadi, namun juga bagi dakwah Islam. Abu Thalib, paman Nabi Muhammad, memainkan peran penting dalam melindungi Nabi Muhammad selama masa awal dakwah Islam. Beliau senantiasa memberikan perlindungan dari ancaman kafir Quraisy. Abu Thalib selalu melindungi Nabi Muhammad dari ancaman dan tekanan para pemimpin Quraisy yang menentang ajaran Islam. Meskipun Abu Thalib sendiri tidak memeluk Islam, ia tetap setia melindungi keponakannya itu dan memberikan dukungan moral dan emosional yang besar kepada Nabi Muhammad. Ketika para pemimpin Quraisy meminta Abu Thalib untuk menghentikan dakwah Nabi, Abu Thalib dengan tegas menolak dan terus mendukung dakwah Nabi Muhammad. Pada satu kesempatan, para pemimpin Quraisy menawarkan berbagai imbalan kepada Abu Thalib,
agar ia membujuk Nabi Muhammad untuk menghentikan dakwahnya. Namun, Abu Thalib menolak tawaran tersebut dan tetap berdiri di sisi Nabi Muhammad. Bahkan beliau mendeklarasikan perlindungan untuk keponakannya itu. Secara terbuka, Abu Thalib menyatakan bahwa dia akan melindungi Nabi Muhammad dari segala ancaman. Hal ini membuat para pemimpin Quraisy enggan untuk menyakiti Nabi secara langsung karena takut akan reaksi dari Abu Thalib. Abu Thalib adalah contoh orang yang memiliki dedikasi dan cinta terhadap keluarga yang luar biasa. Meskipun ia tidak memeluk Islam, ia tetap berkomitmen untuk melindungi dan mendukung Nabi Muhammad dalam menyebarkan ajaran Islam. Ibnu Sa'd berkata dalam takobatnya, selisih waktu antara wafatnya Khadijah dan wafatnya Abu Thalib hanya berselang 1 bulan 5 hari. Berkata Ibnu Hisham, setelah Abu Thalib meninggal, kaum Quraisy bertambah leluasa melancarkan penyiksaan terhadap Rasulullah. Sampai, orang awam Quraisy pun berani melemparkan kotoran ke atas kepala beliau sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ke rumah dengan berlumuran tanah. Melihat ini, salah seorang putri beliau bangkit membersihkan kotoran dari atas kepalanya sambil menangis. Rasulullah pun berkata kepadanya, "Janganlah engkau menangis, wahai anakku. Sesungguhnya, Allah akan menolong bapamu." Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menamakan tahun ini sebagai tahun duka cita. Hal ini dikarenakan begitu berat dan hebatnya penderitaan di jalan dakwah pada tahun tersebut. Saudaraku yang Allah rahmati, kenapa Allah mewafatkan 2 orang yang memiliki peran penting dalam penyebaran dakwah Islam pada saat itu? Sebagai umat Nabi Muhammad, tentu kita harus dapat mengetahui hikmah dan rahasia di balik kejadian tersebut. Mari kita simak bersama-sama. Saudaraku yang Allah rahmati, perhatikanlah hikmah dan rahasia apa yang sebenarnya Allah siapkan dalam kejadian wafatnya Abu Thalib sebelum terbentuknya kekuatan dan masih sedikitnya pertahanan kaum muslimin di Mekah. Padahal, seperti telah diketahui, Abu Thalib banyak memberikan pembelaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula apa hikmah dan rahasia Allah siapkan ketika wafatnya Khadijah radhiyallahu anha. Padahal Rasulullah masih memerlukan orang yang selalu menghibur dan membesarkan hatinya dan meringankan beban-beban penderitaannya. Di sini tampak suatu fenomena penting yang berkaitan dengan prinsip akidah Islam. Seandainya Abu Thalib berusia panjang mendampingi dan membela Rasulullah sampai tegaknya negara Islam di Madinah, dan selama itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat terhindar dari gangguan kaum musyrik, niscaya akan timbul kesan bahwa Abu Thalib adalah tokoh utama yang berada di balik layar dakwah ini. Dialah yang dengan kedudukan dan pengaruhnya, seolah-olah memperjuangkan dan melindungi dakwah Islam kendati pun tidak menampakkan keimanan dan ketertarikannya kepada dakwah. Tentu akan muncul analisis yang panjang lebar dalam menjelaskan tentang nasib baik yang diperoleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat melaksanakan dakwahnya lantaran pembelaan pamannya. Sementara, nasib baik ini tidak diperoleh kaum muslimin yang ada di sekitarnya. Seolah-olah, ketika semua orang disiksa dan dianiaya, hanya beliaulah yang terbebas dan terhindar. Sudah menjadi ketentuan ilahi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus kehilangan orang yang secara lahiriah melindungi dan mendampinginya, yakni Abu Thalib dan Khadijah. Ini antara lain untuk menampakkan 2 hakikat penting. Pertama, sesungguhnya perlindungan, pertolongan, dan kemenangan itu hanya datang dari Allah. Allah telah berjanji untuk melindungi Rasul-Nya dari kaum musyrik dan musuh-musuhnya. Karena itu, dengan atau tanpa pembelaan manusia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap akan dijaga dan dilindungi oleh Allah sampai dakwahnya mencapai kemenangan. Kedua, isma atau perlindungan dan penjagaan di sini tidak berarti terhindar dari gangguan, penyiksaan, atau penindasan, tetapi arti isma atau perlindungan yang dijanjikan Allah dalam firman-Nya. Allah melindungi dari gangguan manusia. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 67.
Perlindungan itu berupa perlindungan dari pembunuhan atau dari segala bentuk rintangan dan perlawanan yang dapat menghentikan dakwah Islam. Ketetapan ilahi bahwa para nabi dan rasulnya harus merasakan aneka ragam gangguan dan penyiksaan, tidak bertentangan dengan prinsip ismah yang dijanjikan Allah kepada mereka. Karena itu, setelah ayat yang berbunyi, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu. Dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya kami memelihara kamu dari kejahatan orang-orang yang memperolok-olok kamu. Al-Hijr ayat 94 dan 95. Allah berfirman kepada Rasul-Nya, artinya, dan kami sungguh-sungguh mengetahui, bahwa dadamu sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan, maka bertasbihlah dengan memuji Robmu dan jadilah kamu di antara orang-orang yang bersujud sholat, dan sembahlah Robmu sampai datang kepadamu yang diyakini ajal. Al-Hijr ayat 97-99. Saudaraku yang Allah rahmati, adalah termasuk sunatullah dan hikmah ilahiyah yang sangat besar, artinya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus mengalami dan menghadapi berbagai cobaan berat di jalan dakwah. Dengan demikian, para dai pada setiap zaman akan menganggap ringan segala bentuk cobaan berat yang ditemui di jalan dakwah. Seandainya Nabi Muhammad berhasil dalam dakwahnya tanpa penderitaan atau perjuangan berat, niscaya para sahabatnya dan kaum muslimin sesudahnya ingin berdakwah dengan santai, sebagaimana yang dilakukan oleh beliau, dan merasa berat menghadapi penderitaan dan ujian yang mereka temui di jalan dakwah. Akan tetapi, dengan melihat penderitaan yang dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan terasa ringanlah segala beban penderitaan yang harus dihadapi oleh kaum muslimin di jalan dakwah. Dengan demikian, mereka sedang merasakan apa yang pernah dirasakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berjalan di jalan yang pernah dilewati oleh beliau. Betapapun penghinaan dan penyiksaan kepada mereka, hal itu tak pernah melemahkan semangat perjuangannya. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, sebagai kekasih Allah, pernah dianiaya dan dilempari kotoran pada kepalanya sehingga terpaksa harus pulang dengan kepala kotor? Apalagi jika dibandingkan dengan penderitaan dan penyiksaan yang pernah ditemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berhijrah ke Taif. Hal lain yang berkaitan dengan bagian sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini ialah munculnya anggapan dari sebagian pihak bahwa beliau menamakan tahun ini sebagai tahun duka cita, semata-mata karena kehilangan pamannya Abu Thalib dan istrinya, Khadijah binti Khuwailid. Dengan dalih ini, mungkin mereka lalu mengadakan acara berkabung atas kematian seseorang selama beberapa hari dengan memasang bendera tanda berkabung dan sebagainya. Sebenarnya pemahaman dan penilaian ini keliru. Sebab, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bersedih hati sedemikian rupa atas meninggalnya paman dan istri beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak menyebut tahun ini sebagai tahun duka cita semata-mata karena kehilangan sebagian keluarganya, tetapi karena bayangan akan tertutupnya hampir seluruh pintu dakwah Islam setelah kematian kedua orang ini. Sebagaimana kita ketahui, pembelaan Abu Thalib kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak memberikan peluang dan jalan untuk menyampaikan dakwah dan bimbingan. Nabi Muhammad sendiri telah melihat sebagian keberhasilannya dalam membantu melaksanakan tugas dakwahnya. Akan tetapi, setelah kematian Abu Thalib, peluang-peluang itu menjadi tertutup. Setiap kali mencoba untuk menerobosnya, selalu saja mendapatkan rintangan dan permusuhan. Kemana saja beliau pergi, jalan selalu tertutup baginya. Tak seorang pun yang mendengarkan dan meyakini dakwahnya, bahkan semua orang mencemoohkan dan memusuhinya sehingga hal ini menimbulkan rasa sedih yang mendalam di hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah, kemudian tahun ini dinamakan tahun duka cita. Kesedihan karena keberpalingan manusia dari kebenaran yang dibawanya ini telah sedemikian rupa mempengaruhi diri beliau sehingga untuk mengurangi kesedihan ini, Allah menurunkan beberapa ayat yang menghibur dan mengingatkannya bahwa ia hanya dibebani tugas untuk menyampaikan, tidak perlu menyesali diri sedemikian rupa, jika mereka tidak mau beriman dan menyambut seruannya.
Allah berfirman, yang artinya, sesungguhnya, kami mengetahui bahwa apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu. Janganlah kamu bersedih hati, karena mereka sebenarnya bukan mendustakan kamu, akan tetapi orang-orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah. Dan sesungguhnya telah didustakan pula rasul-rasul sebelum kamu, tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka, sampai datang pertolongan kami kepada mereka. Tak ada seorang pun yang dapat mengubah kalimat-kalimat atau janji Allah. Dan sesungguhnya telah datang kepadamu sebagian dari berita rasul-rasul itu. Dan jika perpalingan mereka darimu terasa amat berat bagimu, maka jika kamu dapat membuat lubang di bumi atau tangga ke langit, lalu kamu dapat mendatangkan mukjizat kepada mereka, maka buatlah. Kalau Allah menghendaki tentu saja Allah menjadikan mereka semua dalam petunjuk. Sebab itu janganlah kamu sekali-kali termasuk orang yang jahil. Al-Quran Surat Al-An'am ayat ke-33-35. Demikianlah pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua dan semakin mempertebal keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Mari kita tutup pertemuan kita kali ini dengan mengucapkan ayatul hamdalah.